Apa kabar anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita belajar, yuk sama-sama kita berdoa dengan cara mengangkat kedua tangannya dan kita doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya robbal alamin. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, Bu Putri di sini akan membahas tentang materi kecepatan. Jadi kalian harus memahami materi kecepatan yang akan Bu Putri berikan. Selamat menyaksikan. Kecepatan. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam suatu selang waktu tertentu. Satuan kecepatan. Oke, sebelum kita belajar tentang kecepatan, kita harus tahu dulu tentang satuan kecepatan. Satuan kecepatan sama dengan satuan jarak dibagi satuan waktu. Nah, contoh satuan kecepatan itu ada kilometer per jam, ada meter per detik, dan sentimeter per detik. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal yuk. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. 120 meter per menit sama dengan meter per detik. Oke, kita jawab ya. Oke, di sini kita tulis jawab dulu. Oke, sekarang 120 meter kita jadikan meter tetap 120. Nah, sekarang kalau misalnya 1 menit sama dengan 60 detik. Setelah itu baru kita bagi 120 dibagi 60 karena rumus dari satuan kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Kita coret nolnya. Sekarang 12 dibagi 6 dapat 2. Oke, berarti jawabannya 2 meter per detik. Paham ya? Nah, soal yang kedua. 10 meter per detik sama dengan kilometer per jam. Oke, kita cari dulu jawabnya. Nah, 10 meter. Kalau dijadikan kilometer, berarti 10 dibagi. Oke, pintar. Dari meter ke kilometer naik 1000. Kilometer. Ini nolnya boleh coret. Nah, sisanya 1 per 100. Pintar. Kilometer. Sekarang 1 detik sama dengan 1 dibagi 3600 detik. Jadi 1 per 3600 detik. Nah, ini jadinya 1 per 100, tadi 100 dibagi 1 per 3600. Ini kan pembagian. Sama aja bisa kita kerjakan dibalik. Jadi 1 per 100 dikali 3600 per 1. Oke, per 1 ya. Oke, ini per 1. Nah, nolnya kita coret. 1, 2. Ini juga 1, 2. Jadi sisa 36 km per jam. Oke, sampai sini paham ya? Oke, contoh soal yang ketiga. Di sini ada 36 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Oke, kita jawab ya sama-sama. Nah, 36 km kita jadikan meter berarti dikali
1000. Pinter. Jadi 36.000 meter. Sekarang 1 jam tadi berapa menit? Ya, pinter. 60 menit. Nah, 36.000 dibagi 60. Coret nolnya. Sekarang 36 dibagi 6, sini 1, sini dapat 6. 6, nolnya sisa 2. Jadi 600 meter per menit. Oke, sampai sini sudah paham kan dari ketiga contoh soal di atas? Nah, di sini Bu Putri akan menyontohkan latihan 3 di buku paket halaman 36. Di sini ada soal nomor 2 yang B. 54 km per jam sama dengan titik-titik meter per detik. Kita jawab yuk sama-sama. Nah, 54 km kita jadikan meter. Berarti 54 dikali 1000 sama dengan 54.000 meter. Sampai sini paham ya? Sekarang 1 jam sama dengan 3.600 detik. Berarti 54.000 dibagi 3.600. Nolnya coret 1, 2. Sekarang 54 dibagi 36. Kita coba ya. 540 dibagi 36. 36 kali berapa mendekati 54 kali 1? Dapat 36. 14 ini habis sisa 4. 14 diambil 6 dapat 8. 4 ambil 3 1 jadi 180. 36 kali berapa mendekati 180? Ada yang tahu? Ya betul, kali 5 dapat 180. Habis 0 berarti jawabannya 15. Oke, di sini berarti 15 meter per detik. Sampai sini paham ya? Oke, setelah kita memahami tentang satuan kecepatan, sekarang kita belajar tentang kecepatan menggunakan segitiga ajaib. Nah, di segitiga ajaib, posisi S ada di atas dan yang sejajar V dan T. Apa sih SVT ini? V adalah kecepatan, S adalah jarak yang ditempuh, dan T adalah waktu tempuh. Oke, di sini dijelaskan ya. Kalau misalnya mencari rumus kecepatan sama dengan, nah kecepatan itu kan V ya. V, kita tutup V-nya. Kalau kita tutup V-nya berarti sisa S per T. S per T. Nah, ini rumus kecepatan. Nah, kalau misalnya kita mau mencari rumus jarak yang ditempuh. Berarti jarak yang ditempuh itu S ya. S sama dengan, nah S-nya kita tutup. Kalau S kita tutup berarti V kali T. Betul. V kali T. Karena dia sejajar. Kalau sejajar itu dikali. Nah, sekarang kalau rumus waktu tempuh. Nah, rumus waktu tempuh berarti T-nya kita tutup nih. Berarti S per V. Ya. T sama dengan S per V. Jadi kita bisa menggunakan segitiga ajaib.
V sama dengan S per T, S sama dengan V kali T, T sama dengan S per V. Oke, di sini ada contoh. Di sini ada sebuah tabel nomor, jarak tempuh atau S, waktu tempuh atau T, kecepatan atau V. Yang pertama, 150 km itu jarak yang ditempuh. Waktu tempuhnya 5 jam. Nah, kecepatannya itu V. Nah, kita lihat rumus yang ini. Karena yang ditanya kecepatan, berarti kita pakai rumus V sama dengan S per T. Di sini kita jawab. V sama dengan S per T. S-nya dapat berapa? 150. 150 dibagi T-nya 5. Nih 5 ya. 15 bagi 5 dapat 3, di sini 1. Jadi jawabannya 30. Berarti 30 km per jam. Nah, di sini contoh yang kedua. Yang ditanya jarak yang ditempuh ke meter. Oke. Waktu tempuhnya itu 10 menit. Kecepatannya 15 meter per menit. Karena yang ditanya jarak yang ditempuh, berarti rumusnya. Nah, nih rumusnya. Rumus jarak yang ditempuh sama dengan S sama dengan V kali T. Oke, berarti kita tulis ya rumusnya. S sama dengan V kali T. Kita lihat V-nya. V itu kecepatan. V-nya 15 dikali T-nya 10. 15 kali 10 sama dengan 150 meter. Jawabannya 150 meter. Sampai sini paham ya? Nah, soal yang ketiga. Di sini ada 140 km jarak yang ditempuhnya, waktu tempuhnya tanda tanya, dan kecepatannya 70 km per jam. Berarti yang ditanya itu waktu tempuh. Nah, untuk rumus waktu tempuh, T sama dengan S per V. Berarti kita tulis rumusnya ya. T sama dengan S per V. Nah, S itu kan jarak tempuh. Jarak tempuhnya 140 km. Dibagi 70. Coret nolnya. 14 dibagi 7 dapat 2, sini 1. Berarti 2 jam. Oke, di sini jawab 2. Dari ketiga contoh ini sudah paham? Oke, Bu Putri akan memberikan contoh lagi. Oke, di sini Bu Putri akan menerapkan soal kecepatan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, contoh. Kecepatan rata-rata sebuah mobil adalah 80 km per jam. Apa arti kecepatan 80 km per jam? Oke, kecepatan Kecepatan 80 km per jam adalah 1 jam mobil dapat menempuh jarak sejauh 80 km. Sampai sini paham ya? Oke, Bu Putri lanjut contoh kedua. Contoh yang kedua. Pak Arif berangkat pukul 7.00 menuju ke kantor yang berjarak 30 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil. Jika Pak Arif tiba di kantor pukul 7.30, berapa kilometer per jam? Kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya. Oke, di sini ada waktu dan ada jarak. Berarti diketahui
Waktu itu kan tadi T sama dengan dari jam 7 ke jam 7.30 itu 30 menit. Nah, 30 menit itu sama dengan 1,5 jam. Kenapa kita jadikan jam? Karena nanti yang ditanya kilometer per jam. Nah, jaraknya, jarak itu S. S sama dengan 30 kilometer. Tidak usah kita ubah karena sudah jadi kilometer. Oke, yang ditanya V. V-nya berapa sih? V itu kecepatan. Jawabnya V sama dengan S per T. S-nya itu 30, T-nya itu 1 per 2. Sama aja 30 dikali 2 per 1. 30 dikali 2 dapat 60, bawahnya 1. Jadi 60 km per jam. Jawabannya 60 km per jam. Jadi, kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya, jadi kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya 60 km per jam. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut soal nomor 3. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Ayah Bayu adalah 60 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ayah Bayu dalam waktu 2 jam? Oke, kita jawab ya. Oke, di sini sudah diketahui kecepatannya. Kecepatan itu V sama dengan 60 km per jam. Nah, kemudian berapa kilometer jarak yang ditempuh Ayah Bayu dalam waktu 2 jam? Nah, T-nya itu 2 jam. Berarti yang ditanya itu S-nya. S itu adalah jarak. Berarti jawabnya S sama dengan V dikali T. V-nya itu 60, T-nya itu 2. 60 dikali 2 dapat 120 km. Sampai sini paham ya? Jadi, jarak yang ditempuh Ayah Bayu adalah 120 km. Oke, kita lanjut contoh yang keempat. Oke, soal yang keempat. Edo dan keluarga pergi ke rumah nenek mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 45 km. Jika Edo berangkat pukul 8.15, pukul berapa ya Edo tiba di rumah nenek? Oke, di sini sudah diketahui kecepatan. Kecepatan itu V. Diketahui V-nya sama dengan 60 km per jam. Nah, sekarang diketahui lagi jaraknya. Jarak itu S. S itu 45 km. Yang ditanya itu waktunya. Waktu itu T. Nah, jawabnya T sama dengan S per V. S-nya itu 45 dan T-nya itu 60. Nah, 45 sama 60 sama-sama bisa dibagi 15 nih.
dapat 3/4 jam. Nah, karena dia berangkat pukul 8.15, 3/4 jamnya ini kita jadikan menit dulu. 3/4 dikali 60. Nah, 60 dibagi 4 dapat 15. 15 dikali 3 dapat 45 menit. Sekarang, karena dia berangkatnya pukul 8.15, 8.15 ditambah 45 menit. Kita tambah 5 tambah 5, 10, simpan 1. 4 tambah 1, 5 tambah 1, 6. Ini 8, 0. Nah, 60 menit itu sama dengan 1 jam. Berarti 8 kita tambah 1, jadi 9. Pukul 9. Jadi, Edo tiba di rumah nenek pukul 9.00. Nah, sudah paham kan? Oke, setelah ini kalian boleh mencoba latihan yang ada di Quizizz. Bu Putri sudah memberikan linknya kepada wali kelas kalian. Semoga kalian dapat memahami materi yang hari ini Bu Putri berikan. Sampai ketemu di pelajaran matematika selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.